Halo dan selamat datang. Kita sering ya merasa udah kenal banget sama pelanggan kita, Iya, seringnya gitu. tapi buku Loved dari Martina Lauchenko ini ngasih perspektif lain. Ada beda loh antara merasa kenal sama beneran paham. Betul sekali. Nah, hari ini kita mau coba bedah satu konsep kunci dari bab 3 buku itu. Soal peran product marketer sebagai duta. Duta wawasan, fundamental pertama di buku itu. Kedengarannya keren ya, duta. Tapi ini maksudnya apa sih? Dan kenapa ini jadi penting banget buat sukses produk? Yuk kita gali lebih dalam. Oke, jadi konsep duta ini intinya adalah fondasi. Gampangnya gini, bayangin produk marketer itu jadi semacam mata dan telinga perusahaan di pasar. Mata dan telinga ya? Oke, Ya. bukan cuma ngumpulin data demografi atau siapa aja yang pakai produk kita. Bukan itu. Bukan sekedar data berarti. Jauh lebih dalam, tugas mereka itu menerjemahkan. Menerjemahkan apa? Ya kebutuhan, keinginan, frustrasi pelanggan. Bahkan rasanya pasar itu gimana sih? Rasa pasar. Menarik. Nah itu diterjemahkan kembali ke tim internal. Mereka itu jembatan hidup lah. Antara realitas pelanggan di luar sana dengan strategi perusahaan di dalam. Seringkali ini dianggap remeh padahal kompleks. Oke, jadi bukan cuma soal angka di spreadsheet ya, tapi lebih ke rasa kepemahaman yang nuansanya dapat kita. Persis. Di buku itu kan ada contoh menarik ya, soal Dropbox. Waktu zamannya Julie Juo. Mereka kan datanya banyak banget tuh. Tapi kok kayak ada yang kurang gitu? Nah, itu contoh bagus banget. Mereka punya semua metrik, dashboard lengkap, tapi baru klik itu setelah mereka beneran turun gunung. Turun gunung maksudnya? Ya keluar kantor, ketemu langsung, ngobrol sama pelanggan mereka, pelanggan bisnis kecil waktu itu. Oke, terus apa yang mereka temukan pasti bukan angka kan? Bukan, yang ditemukan itu nggak ada di data kuantitatif mereka. Ternyata, pelanggan bisnis kecil ini mendambakan kebebasan. Kebebasan buat kolaborasi dengan cara mereka sendiri. Kebebasan kolaborasi ya? Iya, bukan cuma soal fitur nyimpan file doang. Ini lebih ke emosi, soal rasa kontrol atas pekerjaan mereka. Nah, wawasan kualitatif kayak gini yang seringkali, tersembunyi. Itu mengubah total cara mereka memasarkan Dropbox waktu itu. Wah, itu dia poinnya. Jadi data angka kasih tahu apa, tapi ngobrol langsung baru bisa mengungkap kenapanya ya, secara emosional gitu. Betul, dan ini sering banget kelewat kalau kita cuma mantengin layar data. Iya, iya. Nah, kalau gitu gimana caranya seorang duta ini bisa aktif merasakan pasar, melakukan market sensing itu di lapangan? Praktek konkretnya gimana? Buku ini ngasih beberapa saran yang sebenarnya cukup mendasar, tapi ya itu tadi, sering kelupaan. Pertama, ya interaksi langsung. Harus ketemu langsung ya? Idealnya rutin, mingguan kalau bisa. Sama pelanggan atau calon pelanggan. Bukan cuma survei ya, tapi ngobrol beneran. Oke, ngobrol. Terus? Kedua, pas ngobrol, pakai pertanyaan terbuka. Yang gali, kenapa begitu? Atau gimana rasanya? Jangan cuma pertanyaan ya tidak. Gali lebih dalam. Ketiga, temuan dari lapangan ini, cerita-cerita ini, harus dibawa balik. Dibagikan ke tim internal, produk, marketing, sales, secara teratur. Supaya semua tahu ya? Iya, biar relevan terus strateginya, terutama strategi go-to-marketnya. Dan terakhir, jangan lupa didokumentasikan. Wawasan kunci ini biar jadi aset bersama, bukan cuma di kepala satu orang. Dokumentasi penting ya, biar nggak hilang. Penting banget. Dan ingat, pasar itu nggak seragam. Jadi asumsi kita ya harus terus diuji di lapangan. Oke, interaksi rutin, tanya yang dalam, bagi ke internal, dokumentasi simple tapi butuh disiplin ya kayaknya. Banget. Nah, terus di dalam perusahaan nih, peran duta ini pas interaksi sama tim produk misalnya, itu gimana? Apa mereka jadi kayak mandor fitur gitu, nentuin ini harus dibuat, itu jangan. Nah, ini perlu diluruskan nih. Sering ada salah paham di sini. Gimana tuh? Peran duta itu bukan mendikte fitur. Mereka bukan product manager bayangan. PM tetap yang punya keputusan akhir soal prioritas fitur, roadmap, dan sebagainya. Oke, jadi bukan ngatur ya, terus apa dong? Mereka bawa wawasan pasar. Mereka bawa cerita dari pasar. Apa sih yang beneran bikin orang tertarik? Apa yang bikin mereka frustrasi? Atau pertimbangan mereka waktu milih produk A atau B? Jadi bawa konteksnya ya. Tepat. Bukan daftar permintaan fitur mentah-mentah. Tujuannya, ya biar tim produk bisa bikin keputusan yang lebih cerdas. Keputusan yang nyambung sama kebutuhan real pasar, bukan cuma keren secara teknologi aja.
Paham, paham. Jadi kayak penasihat pasar internal gitu ya, memastikan suara pelanggan itu nggak hilang di tengah kesibukan development. Bisa dibilang gitu, dan dampaknya nggak cuma ke produk loh. Wawasan dari duta ini juga bantu banget buat ngarahin respons perusahaan secara keseluruhan. Maksudnya gimana tuh? Ya, misalnya perlu nggak kita ubah positioning produk? Cara kita dilihat dibanding pesaing? Atau perlu nggak kita otak-atik messaging kita? Kata-kata kunci yang kita pakai buat jelasin nilai produk. Oke, jadi luas ya dampaknya. Termasuk juga gimana menghadapi kompetitor. Tapi, nah ini ada catatannya. Hati-hati, jangan sampai fokusnya cuma bereaksi ke kompetitor melulu. Oh iya, kenapa tuh? Fokus utamanya harus tetap pelanggan dan dinamika pasar itu sendiri. Kompetitor itu bagian dari dinamika, tapi bukan satu-satunya. Oke, jadi intinya si duta ini memastikan semua tim kunci, produk, marketing, sales, semuanya lah, itu paham betul faktor-faktor krusial yang bikin orang mau adopsi produk kita. Dan info ini rapi, terdokumentasi, jadi acuan bareng. Gitu ya? Persis. Persis di situ intinya. Menjadi duta untuk realitas pelanggan dan pasar itu. Ya, fondasi. Mutlak. Nggak bisa ditawar. Fondasi ya? Kalau pemahaman mendalam dan otentik ini nggak ada, ya semua strategi keren di atasnya, mau itu go-to-market, positioning, messaging, bakal goyah. Nggak kuat akarnya. Karena nggak nyambung sama apa yang beneran penting buat pasar. Dalam banget ya pesannya. Jadi buat Anda lagi dengerin nih, pesannya jelas banget ya. Iya. Tumbuhkan rasa penasaran yang tulus gitu ya sama dunia pelanggan Anda. Jangan cuma lihat data di layar. Jangan cuma di kantor. Iya, Dengerinnya. dengerin cerita mereka. Dan yang penting, pastikan suara mereka itu konsisten didengerin dan beneran kasih pengaruh ke keputusan-keputusan di dalam perusahaan Anda. Betul. Actionable insight. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat kita renungkan bareng. Buku ini kan menekankan banget pentingnya paham realitas pasar saat ini. Tapi, gimana ya caranya seorang duta yang efektif itu bisa menyeimbangkan antara menyajikan potret pasar hari ini, tapi di sisi lain juga mendorong atau mengadvokasi kemana pasar itu seharusnya bergerak ke depan. Kan wawasannya dari sumber yang sama tuh. Wah, itu pertanyaan bagus banget buat dipikirkan. Menarik kan? Gimana menyeimbangkan now dan next berdasarkan insight yang sama. Oke, mungkin itu bisa jadi bahan diskusi kita selanjutnya.